Apa yang kau lakukan di sini? Tingxiang, jika kita punya anak, akankah kau menyukainya? Kau pantas. Kakak Tingxiang. Ada apa? Luoye, kau harus berbaring dan istirahat. Kau begitu enggan melepaskannya. Kakak Tingxiang, Wiran pasti merindukanmu. Mengapa kalian berdua tidak kembali ke mansion? Aku bisa mengurus diriku sendiri. Jangan khawatir. Aku tidak akan pergi kemana-mana. Aku akan tetap di sini bersamamu. Kau istirahatlah yang baik. Kau masuk kembali ke sana. Tetap di tempat. Jika kau mengatakan hal-hal tak berdasar itu lagi, aku tidak akan mengampunimu. Tingxiang, mungkin kita benar-benar sudah sampai di akhir. Nyonya, ini adalah surat perjanjian cerai. Lihatlah, apakah ada hal lain yang perlu ditambahkan? Biar kulihat. Rumah gubernurku ini sekarang apa? Apa sembarang orang bisa masuk? Kenapa kau kembali? Kenapa? Aku kembali ke rumah dinasku sendiri. Apa aku butuh izinmu? Aku ingin melihat orang macam apa yang menggodamu. Sampai kau ingin bercerai denganku setiap hari. Hanya hal semacam ini, bahkan tidak sebaik Lu Bievan. Hentikan. Bukan seperti yang kau pikirkan. Lalu apa? Dia pengacara yang kusewa. Benar, Tuan Ketiga. Anda salah paham. Jiang Tingxiang, mari kita bercerai. Aku tidak mau apapun. Tanda tangani saja dengan senang hati. Di masa depan, kita masing-masing akan menikah dengan pasangan kita sendiri. Dan tidak ada hubungannya satu sama lain. Jiang Tingxiang, lepaskan aku. Tuan Ketiga, ini tidak pantas, Kak. Masih berlanjut. Mau lihat gambar erotis langsung? Tingxiang, apakah kau mencoba memaksaku mati? Kenapa tiba-tiba kau ingin bercerai? Setelah kita bercerai, kau bisa secara terbuka dan jujur dengan Nona Su. Song Huilan, jangan pikir aku tidak tahu pikiran-pikiran kecilmu itu. Mau bercerai, satu pria tidak bisa memuaskanmu? Benar? Sudah 3 tahun, aku sudah muak. Jiang Tingxiang, aku tidak menginginkanmu lagi. Sekarang kau mau bercerai. Jangan mimpi. Lepaskan aku, Tuan Ketiga. Apa yang kau lakukan? Cepat, turunkan Nona muda. Dia punya. Sungguh nona yang payah. Kau belum cukup belajar. Kalian benar-benar punya ikatan mendalam antara tuan dan pelayan. Hari ini, aku akan membiarkan kalian berdua mendapat pencerahan yang baik. Lepaskan aku, Tuan Ketiga. Lepaskan aku. Kulihat kau masih keras kepala. Begitu bersemangat. Kalau begitu kelaparanlah 2 hari. Jiang Tingxiang, kamu bercanda, kan? Kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Kenapa aku tidak bisa? Belum ada apa-apa. Apa itu yang tidak bisa dilakukan gubernur ini? Lagi pula, kau akan menceraikanku. Tuan Ketiga, Nona, dia... Tidak, Nyonya sudah hamil. Dia tidak tahan siksaan seperti itu. Kau pikir aku akan percaya itu? Jiang Tingxiang, aku mohon padamu. Jangan pergi. Biarkan aku keluar. Biarkan aku keluar. Jiang Tingxiang. Aku hamil. Tapi itu anakmu. Nona. Awasi dia baik-baik. Jika aku tahu siapa yang memberinya makan, atau dia kabur, aku akan menembaknya. Ya, Nona, jangan lihat. Tuan tidak akan pernah kembali. Ziolan. Mengapa semuanya jadi begini? Aku sangat merindukan Nona saat dia belum menikah. Penampilan tanpa beban itu. Ziolan. Aku lelah. Gubernur. Pergi ke kediaman Su. Seharusnya baik-baik saja. Untuk apa aku menginginkannya? Jiang Tingxiang, aku mohon padamu. Jangan pergi. Biarkan aku keluar. Kakak Tingxiang,
Kau datang juga akhirnya. Aku sangat merindukanmu. Tubuhmu belum pulih. Dan kau sibuk dengan ini. Kau sudah lama tidak makan masakanku. Cobalah. Ini toko perhiasan Long Changxian. Kalung mutiara yang baru tiba. Aku tidak tertarik pada permata ini. Baiklah. Bagaimana pembicaraanmu dengan Huiran? Bicara apa? Tentang perceraianmu. Jangan bercerai dulu. Apa? Ada apa? Tidak. Bukan apa-apa. Aku hanya tidak ingin melihatmu melakukan hal-hal yang tidak kau sukai. Demi aku. Lagi pula, Aku tiba-tiba teringat bahwa rumah dinas gubernur masih ada tugas resmi yang harus dihadiri. Aku akan datang menemuimu lain kali. Sepertinya Sang Huiran, jalan itu telah memikatmu menjauh dari sini. Di masa depan, permata ini, aku ingin semuanya. Nona Su, memanggilku ke sini selarut ini. Ada acara apa? Wakil Ajudan Zheng. Silakan duduk. Sejujurnya, aku benar-benar ada sesuatu yang ingin ku minta darimu. Nona Su, aku sudah cukup membantumu. Aku tahu. Tapi, kau tidak mau. Masalah kau mengambil emas dan uang itu. Masalah membiarkan buronan melarikan diri. Diketahui oleh tuan ketiga, kan? Suruoyi, ini yang terakhir kalinya. Wakil Ajudan Zheng. Kau sudah membiarkan begitu banyak buronan pergi. Mulai sekarang, selama kau mengikuti rencanaku, maka itu masa depan yang menjanjikan. Sudah 3 tahun. Aku sudah muak. Jiang Tingxiang, aku mohon padamu, jangan pergi. Gubernur, semuanya sudah beres dengan Song Chengshang. Nona. Nona. Huiran. Huiran, bangun. Ada apa? Nona. Nona selalu nafsu makannya buruk. Ditambah lagi, dia sudah lama dikurung. Nona. Nonaku. Keluar. Keluar, kalian semua. Huiran. Bangun. Jiang Tingxiang. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Jiang Tingxiang. Mari kita bercerai. Masih punya tenaga bicara soal cerai. Sepertinya tidak ada yang salah. Minum semuanya. Jangan sampai mati kelaparan di rumah dinas. Sial. Jiang Tingxiang, aku ingin bercerai darimu. Ya. Cerai. Tapi sebelum itu, aku akan membawamu melihat pertunjukan bagus. Pergi. Pergi. Tingxiang. 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 Untuk apa kamu membawaku ke sini? Menonton pertunjukan. Lihat baik-baik. Orang yang mereka kawal keluar. Siapa itu? Ayah, apa? Ada apa? Jiang Tingxiang, apa yang terjadi pada ayahku? Puilan, selamatkan aku. Dasar jalan, kau membunuh ibu waktu itu. Dan sekarang kau ingin membunuh ayah. Song Yuxiu. Kenapa bukan kau yang mati waktu itu? Bukan kau. Pertunjukan ini. Apa kau puas? Sebenarnya apa yang ayahku lakukan? Perdagangan opium. Dia langsung termakan umpan begitu mendengar keuntungan besar. Sekarang opium ini sudah membunuh orang. Tidak. Ayahku. Ayahku tidak akan melakukan hal seperti itu. Tidak mungkin.
Orang ini kutangkap di sarang opium. Jiang Tingxiang, apakah kamu terlibat dalam urusan ayahku? Paling-paling, aku hanya menyebarkan sedikit informasi. Ayahmu. Tapi itu sama sekali tidak salah. Hanya bodoh. Apalagi yang bisa dia masuki, harus masuk ke opium. Jiang Tingxiang, kamu ternyata merencanakan untuk menyakiti ayahku. Aku tidak menyangka kamu orang seperti ini. Orang sepertiku. Kalau bukan karena uang yang kau berikan, bagaimana ayahmu punya uang untuk berdagang opium? Kakakmu benar sekali. Kau hanyalah pembawa sial. Apa yang kamu inginkah untuk membiarkan ayahku pergi? Aku, bagaimanapun juga, adalah gubernur militer sebuah kota. Membuatnya menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Aku masih bisa melakukan itu. Jadi, Nyonya Song yang terhormat, selamatkan. Apa kau masih tidak akan menyelamatkannya? Selamatkan. Kalau begitu berlututlah di sini dan berdoa. Setelah 1 jam, merangkak kembali ke rumah dinas sendiri. Kau, putri seorang bandar opium. Ayahmu telah menyakiti begitu banyak orang tak bersalah. Kau pantas mati. Kau adalah pembuat onar. Cepat turun. Cepat turun, pergi mati. Mati saja. Semoga seluruh keluargamu mati mengenaskan. Aku akan membuatmu membayar hutang darahmu. Jiang Tingxiang, betapa kejamnya hati. Song Huiran. Huiran, siapkan mobil. Pergi ke rumah sakit. Wakil ajudan Sang, aku beri kau waktu 1 jam untuk membuat pembunuh itu berlutut di hadapanku. Bei Feng, Saya di sini. anakku. Apakah dia masih ada? Aku mohon padamu. Kamu harus menyelamatkan anakku. Huiran, kondisi anakmu tidak baik. Tapi jangan khawatir. Aku akan melakukan yang terbaik untuk merawatmu dan anakmu. Huiran, kau harus bertahan. Soal anak itu, jangan beritahu Jiang Tingxiang dulu. Bei Feng, tolong bantu aku. Ya, aku berjanji padamu. Tingxiang, sakit sekali. Sakit sekali. Tingxiang. Nona. Nona. Gubernur, jika bukan karenamu, Nona tidak akan mengalami begitu banyak penderitaan. Sialan. Kurasa kau kasihan pada Tuan. Itulah sebabnya kau melampaui batas. Jangan katakan hal seperti itu lagi. Gubernur, mengapa? Mengapa kau memperlakukan Nona kami seperti ini? Nona mudaku telah mengikutimu selama bertahun-tahun. Kau lebih memilih percaya pada orang luar daripada percaya padanya. Memanjat keluar. Kau bicara tentang Gubernur, aku mohon, tolong biarkan Nonaku pergi. Jangan menyiksanya lagi. Dia benar-benar terlalu kesakitan. Apa kau tahu? Dia hamil anakmu. Kondisi istrimu sudah melewati masa kritis. Sisa urusannya, kau temui Dr. Gu. Dia adalah dokter yang merawat istrimu. Jiang Tingxiang, beraninya kau menunjukkan wajahmu di sini? bagaimana keadaan Huiran sekarang? Hak apa yang kau miliki untuk menanyakannya? Dia terbaring di sana sekarang. Berkat siapa? Karena aku suaminya. Dan kau bukan siapa-siapa. Aku tentu saja akan mengurus istriku. Minggir dari jalanku. Beginikah caramu menjaganya? Menjaganya sampai dia sudah di ambang kematian. Apa kau tahu dia masih di sana? Masih apa? Masih sangat menyukaimu. Bajingan sepertimu, sungguh tidak pantas mendapatkan kasih sayangnya. Terlebih lagi, apakah tidak sedikit terlambat bagi gubernur militer Jian untuk menunjukkan perhatian sekarang? Pukulan yang baru saja kau layangkan itu bisa kumaafkan. Tapi jangan memancing masalah. Sepatu usang yang tidak kuinginkan. Kau buru-buru mengejarnya. Dr. Gu, seleramu benar-benar unik. Benar-benar tidak tahu malu. Huiran ini
Aku tidak akan merepotkanmu. Kau sebaiknya pergi dan lebih peduli pada itu. Norasu. Ngomong-ngomong, dia juga dirawat di rumah sakit malam ini, di lantai 3. Urusan keluargaku. Bukan giliranmu untuk ikut campur. Apa perlu kuingatkan lagi? Aku suami Song Huiran. Dan kau. Bukan siapa-siapa. Jika aku tidak berpikir untuk menunggu sampai aku kembali dari belajar di luar negeri, bagaimana mungkin kau bisa? Dia untuk sementara sudah melewati masa kritis, tapi tubuhnya terlalu lemah. Cedera perut parah dan pendarahan lambung. Memerlukan observasi lebih lanjut di rumah sakit. Nona sudah demam tinggi malam ini. Saya sudah atur agar dia dibawa ke rumah sakit dulu. Mengerti. Awasi Song Chengxiang dengan ketat untukku. Pastikan dia menghentikan kebiasaan narkobanya. Tuan ketiga, saya menemukan sekelompok orang yang menyebarkan rumor tentang Nyonya sore ini. Masukkan semua orang itu ke penjara untukku. Dan ngomong-ngomong, ingatkan mereka. Aku tidak mau melihat satu kata pun di koran. Kalau tidak, aku tidak keberatan menggali latar belakang mereka. Ya, Tua. Juga, masalah dengan keluarga Song, kau juga harus melapor padaku kapan saja. Selama dia dirawat di rumah sakit. Aku tidak mau terjadi apa-apa pada keluarga Song. Tingxiang, Aku di sini, Huiran. apa yang kamu lakukan di sini? Bukan aku. Menurutmu siapa lagi? Gu Bifan. Jiang Tingxiang, bisakah kamu melepaskan ayahku? Bagaimana caranya? Ada alasan di balik tindakanku. Yang perlu kau lakukan hanyalah percaya padaku. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Itu ayahku. Jika kau ingin ayahmu aman dan sehat, maka fokuslah untuk pulih. Jiang Tingxiang, sudah berapa lama kita bersama? 4 tahun. Tapi dalam ingatanku, aku sudah 12 tahun. Nona, Mereka sudah mengikuti kita 3 putaran. apa mereka masih mengikuti? Ayo pergi. Jiang Tingxiang, aku benar-benar lelah. Mari kita bercerai. Ayahku di penjara. Aku berlutut di depan umum, reputasiku hancur. Rumah gubernur. Kamu mungkin tidak membutuhkan istri gubernur seperti itu, kan? Itu bukan urusanmu. Perceraian tidak masalah, tapi kau harus ingat baik-baik. Aku memang berjanji akan membebaskan hukuman. Tapi siapa yang tahu apa yang mungkin terjadi di penjara? Aku tidak bisa menjamin apapun. Jiang Tingxiang, mengapa kamu jadi seperti ini? Aku jadi seperti ini. Semuanya karenamu. Kau menyebabkan Roy tidak bisa punya anak. Bagaimana kau bisa menjadi wanita sekejam itu? Kalau begitu mari kita bercerai, akan kukabulkan. Mau lolos tanpa cedera? Mimpi saja. Mau pergi setelah kau menebus dosa-dosamu. Istriku tersayang. Losa.
Aku akan datang menjemputmu untuk kembali ke rumah besar. Nona, sepertinya ini surat untukmu. Berikan padaku. Wakil Ajudan Sang. Tuan ketiga, Di manakah Song Huiran? ini. Tuan ketiga, itu Nona Su. Dia bilang dia merasa tidak enak badan. Biarkan aku membawanya ke rumah sakit. Dasar tidak berguna. Aku tidak akan mengizinkanmu meninggalkan bangsal satu langkah pun. Apa kamu menganggap kata-kataku hanya kentut belaka? Tunggu apa lagi? Pergi cari dia sekarang. Ya, Song Huiran. Kamu benar-benar suka menantang batas kesabaranku. Jiang Tingshan. Aku sudah mengikutimu dengan setia begitu lama. Namun kamu memperlakukanku seperti anjing. Penghinaan yang kuderita hari ini, aku pasti akan membalasnya 2 kali lipat. Bei Feng, apakah aman di sini? Tinggal di sini tanpa khawatir. Ini adalah properti yang kuperoleh sendiri. Jiang Tingshan tidak akan tahu. Beritahu aku kapanpun kamu butuh sesuatu. Bei Feng, terima kasih. Kenapa kamu berterima kasih padaku? Aku hanya berharap kamu baik-baik saja. Saya hanya ingin segera melahirkan bayi ini. Dan menjalani hidup yang baik sambil menjaganya. Huiran, aku ingin merawat anak itu bersamamu. Bei Feng, saya sekarang. Aku mengerti. Aku bisa menunggu. Kamu juga lelah. Istirahatlah lebih awal. Bei Feng, kakakku, dia. Aku akan membantumu. Masih belum ada kabar tentang Nyonya. Apa gunanya kalian yang tidak berguna? Kalian bahkan tidak bisa menemukan seseorang. Di mana Gu Bifeng? Ju Bifeng pergi dan pulang kerja seperti biasa setiap hari. Tidak ada yang mencurigakan. Selidiki lebih dalam untukku. Ini pasti berhubungan dengan Gu Bifeng. Tapi orang-orang yang menyelidiki dan mengikutinya tidak berani menyelidiki terlalu dalam. Aku takut pihak Zichen. Aku hanya memberimu waktu 3 hari. Bawa kembali Song Huiran. Atau aku akan menembakmu sampai mati. Kakak Tingshan, kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Sudah selarut ini, sebaiknya kamu istirahat lebih awal. Kakak Tingshan, aku punya cara untuk membantumu menemukan Huiran. Apa? Kamu punya cara? Bukankah Song Huiran peduli pada adiknya? Kau bisa gunakan ini untuk mengancamnya. Song Yipsiu. Ya, kau sebarkan beritanya. Dia sangat peduli pada adiknya. Dia pasti akan muncul nanti. Ya? Bagaimana bisa aku melupakan Song Yipsiu? The film was translated Wakil and Ajudan Sang, narrated by pergi lakukan M. sesuatu Media. untukku sekarang. Ayah. Kenapa ayah di sini? Bocah, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Aku tahu. Ada masalah? Apa yang kamu lakukan hanya akan mendorongnya semakin jauh. Selagi masih ada waktu, berhenti sekarang. Kalau tidak, keluar dari kediaman Jian untukku. Aku hanya ingin dia kembali. Enya, kenapa aku tidak menyadari sebelumnya bahwa kamu tidak menggunakan otakmu saat melakukan sesuatu? Huiran, hari ini waktunya ke rumah sakit untuk pemeriksaan kehamilan. Saya tahu. Tapi jika kita pergi ke rumah sakit, Jiang Tingshan pasti akan mengetahuinya. Jangan khawatir, Huiran, aku sudah mengatur rumah sakitnya. Jiang Tingshan tidak akan tahu. Bei Feng, terima kasih. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Aku melakukan semua ini dengan sukarela. Bei Feng, maaf. Saya selalu membiarkanmu. Huiran, cepatlah berkemas. Aku akan menunggumu di luar. Jam 10, aku akan menemani Wei Ran ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Kamu tahu apa yang harus dilakukan? Song Huiran, posisi istri gubernur militer. Bukankah seharusnya kau menyerahkan tempatmu? Tanda-tanda janin saat ini stabil. Semuanya normal.
Nona, saya pikir warna kulit Anda terlihat jauh lebih baik sekarang. Xiaolai, pergi ambil obat penguat kandungan yang diresepkan dokter. Ya. Rebus obatnya tepat waktu. Si kecil itu pasti akan sangat dinamis. Terutama ini memberatkanmu. Kamu sudah sibuk sepanjang pagi. Kamu harus istirahat. Jangan terlalu cepat senang. Dokter juga bilang bahwa tubuhmu lemah dan kamu masih perlu memulihkan diri. Jika sesuatu terjadi lagi, jangankan anak itu, bahkan orang dewasa, tidak akan bisa diselamatkan. Jangan khawatir. Karena anakku, saya pasti akan menjaga diri saya dengan baik. Bagus, kalau kamu mengerti. Jadi akhir-akhir ini, kalian berdua bersama. Jiang Tingshan, biar ku katakan padamu, ini rumah sakit. Song Huiran, 3 kepatuhan dan 4 kebajikan bagi wanita. Sudah lama kamu lupakan. Begitu tidak sabar. Jiang Tingshan, jaga bicaramu. Song Huiran, bagaimana bisa kamu begitu murahan? Bicara. Kalian berdua berselingkuh? Kamu semakin berani saja. Kembali denganku. Jiang Tingshan, kapan kamu akan membiarkan saya menandatangani perjanjian itu? Kamu tidak mau diduakan, kan? Kamu. Song Huiran. Gu Beifen. The film was translated and Yeah. narrated by M Media. Aku harap kamu bisa menahan amarahku. Maaf, karena sudah memanfaatkanmu hari ini. Tidak apa-apa, aku rela. Saya harus segera keluar dari urusanmu. Jiang Tingshan pasti akan menemukan cara untuk menghadapimu. Jangan takut padanya. Keluarga Guku di Zichen bukanlah seseorang yang bisa dilawan begitu saja oleh Jiang Tingshan. Tuan ketiga, Semua anggota keluarga Gu di Nanchengku akan dijebloskan ke penjara. Dan pesan akan dikirim ke keluarga Gu, memberitahu mereka untuk memberiku penjelasan. lalu kerjasama kita dengan keluarga Gu untuk menduduki Bichen. Bichen, hentikan semua kerjasama dengan keluarga Gu. Dan sebarkan berita. Siapapun yang ingin bekerja sama dengan keluarga Gu, berarti melawan keluarga Jiangku. Biarkan Gu Beifeng lihat. Apa yang terjadi jika kamu melawanku? Mereka peduli pada keluarga Gu. Apa kamu bersedia menanggung murkaku demi dia? Keluarga Jiang sudah mengambil langkah melawan keluarga Gu. Beberapa posisi kita mengalami kerugian besar. Ada apa? Ada yang bisa kulakukan. Beifeng, kamu selalu menikmati sumber daya dan perlindungan keluarga. Kamu ingin belajar kedokteran, dan kami sepenuhnya mendukungmu. Tapi sekarang kamu melakukan ini demi seorang wanita yang merugikan kepentingan keluarga. Apakah itu sepadan? Jika aku tidak pergi ke luar negeri untuk belajar kedokteran, dia pasti sudah jadi milikku. Bagaimanapun, aku harus memilikinya. Du Beifeng, wanita manapun bisa. Aku hanya menginginkannya. Persaingan antara kedua keluarga saat ini sangat ketat, dan keluarga masih bisa bertahan. Tapi biar ku katakan padamu, aku bukan hanya kakakmu, tapi juga kepala keluarga GE. Jika kekeras kepalaanmu memengaruhi kepentingan keluarga, keluarga akan meninggalkanmu untuk melindungi diri. Aku akan menanggung semua konsekuensinya. Aku akan mencari cara untuk mendapatkan beberapa rahasia militer Jiang Tingshan untuk membantumu. Du Beifeng tetap di sana. Du Beifeng, jangan khawatir. Aku akan menyeret kalian semua ke dalam rawa satu persatu. Keluarga Gu di Zicheng pada akhirnya akan jadi milikku. Kau tidak fokus membina hubungan dengan Song Huiran. Bagaimana kau punya waktu datang padaku? Sekarang semua pikiran Jiang Tingshan tertuju pada Song Huiran. Kamu seharusnya lebih cemas dariku, kan? Tidak terburu-buru. Jiang Tingshan akan menjadi milikku cepat atau lambat. Apa yang sudah kamu lakukan? Kenapa terburu-buru? Tunggu The saja film was dan lihat translated pertunjukannya. and narrated Ya. by M Media. Ada lagi. Berikan padaku intelijen militer keluarga Jiang. Kenapa aku harus membantumu? Aku ingin mendapatkan Jiang Tingshan agar menjadi istri gubernur. Tanpa rumah gubernur. Apakah masih ada istri gubernur? Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Saat keluarga Jiang kebingungan, aku akan menawarkan penyelamat keluarga Gu dengan kedua tangan. Kamu akan menjadi pahlawan besar yang menyelamatkan keluarga Jiang di sesi ketiga. Apa menurutmu?
Jiang Tingxiang tidak akan melihatmu saat itu, Bagaimana aku bisa percaya padamu? Keluarga Gu akan kujadikan sebagai mas kawinku. karena aku benci keluarga Gu. Tapi kau tidak. Aku juga tidak takut memberitahumu. Aku adalah anak haram keluarga Gu. Ibu kandungku dibunuh oleh istri pertama keluarga Gu. Mereka pikir aku masih terlalu muda saat itu untuk mengingat apapun. Tapi aku ingat semuanya. Tidakkah kau takut aku akan membongkarmu? Apa menurutmu aku akan datang padamu sebelum aku benar-benar menguasai kelemahanmu? Kamu masih ingat siapa yang menyelamatkan Jiang Tingxiang dari luka serius? Jangan lupakan tahun-tahun ini. Kamu dan Xiang Qi. Bisnis kotor perselingkuhan. Kenapa tidak kuceritakan satu persatu? Aku tahu. Aku akan melakukan yang terbaik untuk mendapatkan informasi yang kau inginkan. Gubernur ini hanya meminta kita menangkapnya. Tapi sekarang jadi berantakan begini. Apa akan ada masalah? Apa yang kamu takutkan? Katakan saja nanti saat waktunya tiba, anak itu mencoba kabur. Dia bahkan bilang dia ingin membunuh Song Huiran. Benar-benar cerdas. Ternyata Kak Qi memang punya cara. Cari seseorang untuk memberikan Liantin Giok ini kepada Song Huiran. Hati-hati. Jangan merusak segalanya. Sudah pasti, sudah tentu. Huiran, ada apa? Kakakku, dia. Apakah Jiang Tingxiang? Pasti dia. Huiran, jangan takut. Dia pasti tidak akan benar-benar melakukan sesuatu yang gegabah. Kamu tidak memahaminya. Dia akan. Dia benar-benar akan. Huiran, tenang dulu. Mari kita cari solusi bersama. Saya akan mencari Jiang Tingxiang. Saya akan membunuhnya. Huiran, jangan pergi. Kalau kamu pergi, kamu akan termakan tipu dayanya. Dia pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Dia satu-satunya keluarga yang tersisa bagiku. Saya tidak bisa hidup tanpanya. Apa kamu sudah lupa apa yang ayahmu katakan sebelum meninggal? Dia menyuruhmu berhati-hati pada Jiang Tingxiang. Jangan khawatir, aku pasti akan membantumu menemukan kakakmu. Ya, Nona. Dan Anda perlu menjaga kesehatan Anda. Anda tidak boleh terlalu emosional lagi. Kalau tidak, Tuan Muda. Besok. Paling lambat besok. Pukul 8 malam. Bawa informasinya. Atau kirim Song Huiran kembali. Kalau tidak, aku akan mengumumkan kamu dikeluarkan dari keluarga Gu. Demi pertukaran untuk perdamaian antara kedua keluarga. Kapan kamu akan memberiku informasinya? Akan kuberikan padamu secepat mungkin. Kamu harus memberikannya padaku sebelum jam 8 malam. Kalau tidak, kita semua tamat. Aku tidak yakin. Dokter Gu. Nona, dia. Bevan, urusanku. Kamu tidak perlu mengkhawatirkannya lagi. Ada apa? Aku bisa membantumu menemukan kakakmu. Saya sudah memutuskan untuk kembali. Apa? Apa kamu masih mencintai binatang buas itu? The film was Bevan, translated dengarkan and saya. narrated by M Media. Aku sudah berkorban begitu banyak untukmu. Dan sekarang kamu memberitahuku, kamu ingin kembali ke sisinya? Bevan, kamu menyakitiku. Selama bertahun-tahun ini, aku sudah sangat baik padamu. Kenapa kamu hanya bisa melihat Jiang Tingxiang? Bagaimana denganku? Dokter Gu, ada apa? Lepaskan Nona kami. Aku mencintaimu, Huiran. Aku bertemu denganmu lebih dulu. Kenapa harus dia? Maaf, Keluar. Huiran. Maaf. Aku tidak berpikir akan melakukan sesuatu yang menyakitimu. Maaf, Huiran. Keluar. Huiran. Pergi. Baiklah, aku pergi sekarang. Huiran, maaf. Kamu masih ingin kembali, kan? Kita seharusnya tidak saling menghubungi lagi di masa depan. Untukmu. Ini lebih baik untuk kita berdua. Kalau begitu aku akan mengantarmu. Tidak perlu. Dia akan gila jika melihatnya.
Ya. Dosis obatnya masih sama seperti sebelumnya. Aku sudah mengganti kantong obat untukmu. Berapa perak? Tidak perlu, Huiran. Apa yang kamu lakukan? Apa itu benar-benar sepadan? Beifeng. Terima kasih banyak untuk kali ini. Kamu masih tahu jalan pulang? Kukira kamu terlalu bersenang-senang di luar sampai lupa rumah. Bukankah ini yang kamu inginkan? Saya kembali. Lepaskan kakakku. Selama kamu patuh, kakakmu akan baik-baik saja. Tidak tahu malu. Song Huiran, ada apa dengan sikapmu? Sikap seperti apa yang kamu inginkan dariku? Penuh cinta. Kenapa kamu tidak pernah bisa belajar? Bukankah menjadi Nyonya Jiang itu baik? Siapa yang mau jadi Nyonya Jiangmu? Keputusan paling menyesal yang pernah saya buat dalam hidup saya adalah menjadi istrimu. Song Huiran, trik apa lagi yang kamu mainkan sekarang? Nona. Nona. Aku akan membawanya ke rumah sakit. Huiran. Apa yang kau lakukan di sini? Kenapa dia masih di sini? Siapa? Cahaya bulan putihmu. Kakimu sudah tidak sakit lagi. Masih sempat mengkhawatirkan urusan orang lain? Saya hanya takut dia salah paham jika melihatmu. Kamu memelukku akan menyebabkan kesalahpahaman. Urus saja urusanmu sendiri. Kata dokter. Kakimu tidak boleh basah akhir-akhir ini. Kamu harus menjaganya baik-baik. Saya tidak mau di rumah sakit. Saya mau pulang. Aku akan mengantarmu pulang. Kamu harus istirahat. Kamu mau makan apa? Aku akan bilang Bibi Xiang untuk membuatnya untukmu. Xiaolan ada di sini untuk merawatku. Kamu bisa keluar sekarang. Bukankah ini kamarku? Kita sedang dalam proses perpisahan. Kita seharusnya tidur di kamar terpisah, tanpa saling mengganggu. Kapan kita akan menyiapkan perjanjian pisah? The film was Aku bahkan tidak tahu. translated and narrated by M Media. Kaki dan kakimu sedang tidak nyaman sekarang. Sudah seharusnya suami menjaga istrinya. Baiklah, karena kamu bersedia menjadi pelayan. Kalau begitu saya tidak akan sungkan. Xiaolan, kamu bisa pergi sekarang. Hari ini, saya punya pelayan Jiang untuk melayani saya. Nona. Pergi ke kamar mandi dan ambilkan saya handuk. Untuk apa kamu butuh handuk? Saya ingin membersihkan diri. Apa yang kamu lakukan keluar? Jangan bergerak. Bagian mana darimu yang belum pernah kulihat sebelumnya? Apa yang perlu dimalukan? Saya bisa mandi sendiri, kamu bisa pergi. Bersikap baiklah. Jika kamu bergerak lagi, nanti tidak akan sesederhana dilap saja. Kakak Tingxing, selamat pagi. Pagi, Kakak Tingxing, bukankah kau sedang sarapan? aku sudah makan. Aku harus memberikan ini pada Huyan. Kakak Tingxing, apakah kau ada waktu hari ini? Aku ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Aku tidak ada tugas militer hari ini. Aku akan datang mencarimu nanti. Baiklah, aku akan menunggumu. Kakak Tingxing, masuklah. Ada apa-apa itu? Aku lihat kau dan Huiran sudah berbaikan sekarang. Aku benar-benar bahagia untuk kalian berdua. Tapi ada beberapa hal yang ingin kukatakan padamu. Tapi aku takut mengatakannya hanya akan menciptakan lebih banyak perselisihan di antara kalian. Dan menciptakan jarak. Beritahu aku, Hari Huiran memukulku, dia mengatakan beberapa hal. apa yang dia katakan? Dia bilang, setiap hari yang dia habiskan bersamamu, membuatnya merasa jijik. Dia juga bilang dia akan membalas dendam atas kau yang membunuh ayahnya.
Aku tidak bermaksud apa-apa lagi dengan mengatakan hal-hal ini. Aku hanya ingin yang terbaik untukmu. Melihat kalian berdua begitu bahagia sekarang. Aku benar-benar bahagia untukmu. Dia benar-benar mengatakan itu. Ya, Aku mengerti. Kakak Tingxing, hubungan di antara kita. Kenapa Jeti seperti ini? Jelas, yang jatuh cinta saat itu adalah kita. Ruoye, lepaskan. Tingxing, aku tidak mau orang-orang lagi membicarakanku di belakang. Mengatakan aku adalah simpananmu yang disimpan di luar. Jika ada yang berani mengatakan itu tentangmu, aku akan memenjarakan mereka semua. Kakak Tingxing, apa kau tidak menyukaiku karena aku mandul? Bagaimana bisa begitu? Masalah ini adalah kesalahan Huiran. Aku minta maaf padamu atas namanya. Kakak Tingxing, aku tidak menyalahkannya. Itu salahku karena pergi keluar. Jangan terlalu memikirkan banyak hal di masa depan. Kakak Tingxing, aku tidak bisa kehilanganmu. Aku ingat saat kau berlumuran darah dan dikejar. Aku tidak bisa memikirkan hal lain di benakku. Aku hanya ingin menyelamatkanmu. Bahkan jika itu berarti mati, aku ingin mati bersamamu. Jieng Tingxing, aku tidak akan pernah membiarkanmu tahu kebenaran dari apa yang terjadi saat itu. The film was translated and narrated by M Tingxing. Media. Tingxing, bangun. Bangun, Tingxing. Kaulah yang menyelamatkanku. Untungnya, kau baik-baik saja. Ruoye. Untungnya, kamu memberiku darahmu dan menyelamatkanku saat itu. Aku hanya ingin kau baik-baik saja. Ruoye. Aku berutang nyawa padamu. Aku pasti akan membalasnya padamu. Bibi Sang bilang kamu tidak makan dengan benar lagi. Bagaimana Nona bisa punya nafsu makan jika dia tidak enak badan? Perut saya tidak enak belakangan ini, dan saya tidak bisa makan. Jika kamu masih tidak makan dengan benar, aku benar-benar akan mengirim seseorang untuk mengawasimu dengan ketat. Jiang Tingxiang, ini adalah bentuk penahanan terselubung. Aku akan membiarkanmu keluar setelah kakimu membaik. Sekarang, makanlah makananmu dengan patuh. Saya sudah lebih baik. Apa kamu mau aku menyuapimu? Ada apa? Nona, Anda sudah hamil. Mungkin hanya masalah perut. Aku akan minta Bibi Sang membuatkan sesuatu yang ringan. Mengapa Suruoi belum pergi juga? Keluarganya telah mengalami perubahan besar. Aku tidak bisa tidak peduli padanya. Saya tidak peduli. Usir dia secepat mungkin. Aku tahu, Ibu. Ajak Bibi Sang ke sana selama beberapa hari. Mengapa? Huiran merasa mual beberapa hari terakhir ini. Dia tidak nafsu makan apapun. Aku ingin Bibi Sang datang dan merawatnya. Muntah terus-menerus. Panggil Dr. Qin untuk memeriksa Xiaoyan. Saya curiga Xiaoyan mungkin hamil. Hamil. Selain sakit perut, apakah ada hal lain yang terasa tidak nyaman? Saya merasa ingin muntah saat melihatmu. Saya tidak bisa makan. Dan saya tidak punya energi. Mungkin saya terkena wabah. Kamu sebaiknya menjauh dariku. Agar saya tidak menularimu. Nona, bagaimana Anda bisa mengutuk diri sendiri seperti itu? Kalau begitu mari kita minta dokter datang besok untuk memeriksanya. Tidak perlu. Ini tidak bisa dibantah. Bibi Zhang. Nona Su. Saat kau membersihkan hari ini, curi beberapa obat dari laci Song Huiran. Ini agak sulit.
2 kali lipat harganya. Saya akan mencobanya. Tuan ketiga, Nyonya sudah lama tidak terkena sinar matahari atau menghirup udara segar. Apakah Anda ingin saya mendorongnya keluar untuk mencari udara segar? Saya bisa membersihkan ruangan sekalian. Ya, Saya tidak butuh bantuanmu. Saya bisa jalan sendiri. Xiaolan, kemari bantu saya. Ya. Jiang Tingsheng, apakah kamu tuli? Saya tidak butuh bantuanmu. Lepaskan saya. Nona Su. Ini adalah obat yang ditemukan di kamar Song Huiran. Selain obat itu, apakah ada hal lain? Tidak ada yang The lain. film was translated and Saat kau pergi ke narrated by pasar M. untuk membeli Media. bahan makanan, pergi ke klinik untuk pemeriksaan. Untuk mengetahui efek dan kandungan obat-obatan ini, lakukan dengan cepat. Baiklah, saya mengerti. Nona Su. Ini sama sekali bukan tonik. Obat apa? 2 jenis obat barat. Satu adalah obat sakit perut dan yang lainnya adalah pereda nyeri. 3 jenis obat tradisional Tiongkok, sisanya semuanya untuk mencegah keguguran. Mungkinkah ada kesalahan? Bukankah Song Huiran tahu dia mandul? Bukankah dia baru saja menstruasi beberapa hari yang lalu? Saya sudah menanyakan hal ini kepada dokter melalui seseorang. Mungkin karena tubuhnya lemah, sehingga dia menunjukkan tanda-tanda ancaman keguguran. Jalan, mengapa tidak langsung membiarkannya keguguran saja? Suruh seseorang sekarang. Ganti obat anti-aborsinya dengan obat aborsi. Saya tidak bisa melakukan hal kejam seperti ini. Cari orang lain. Bibi Zhang. Apakah Jiang Tingsheng, tuan ketiga tahu tentang hal-hal yang sudah kau lakukan? Apa dia tidak akan menembakmu? Kau dan aku sudah berada di perahu yang sama. Tapi saya, Bibi Zhang, setelah aku menjadi istri gubernur, apa kau pikir kau tidak akan mendapatkan bagianmu dari keuntungannya? Uang. Kau akan dapat banyak. Ya. Katakan apa yang harus saya lakukan sebelum dokter datang besok. Tukar tonik itu dengan obat aborsi. Song Huiran, katakan padaku. Jika Tingxiang tahu bahwa kau ingin menggugurkan anaknya, apa yang akan dia lakukan padamu? Saya ingin bertanya, obat apa yang biasanya diminum istri gubernur? Bolehkah saya melihatnya? Apa yang menarik dari itu? Jangan khawatir, saya hanya ingin melihatnya. Untuk melihat apakah bubuk yang Anda minum sekarang bertentangan dengan obat yang saya resepkan. ini adalah obat-obatan yang biasa dia minum. Saya sudah memiliki pemahaman umum tentang situasinya. Tubuh Nyonya agak lemah. Suruh dia lebih banyak istirahat. Terima kasih, Dr. Qin. Ngomong-ngomong, Nyonya, bolehkah saya memeriksa denyut nadi Anda? Meskipun saya belajar kedokteran barat di luar negeri, saya tidak pernah melupakan akar saya. Saya baru-baru ini belajar cara memeriksa denyut nadi. Baiklah, tentu. Terima kasih, Nyonya. Kalau begitu saya akan keluar dulu dan tidak mengganggu istirahat Anda. Aku akan mengantar Dr. Qin keluar. Untungnya, dia hanya dokter barat tanpa keahlian nyata. Saya tidak mengungkapkan kehamilan saya. Saya heran di mana Jiang Tingsheng menemukan dukun palsu ini. Saya melihat bubuk yang dia minum. Dia seharusnya tahu bahwa dia hamil. Dia tahu dia hamil. Tapi dia sendiri mungkin tidak menginginkan anak ini. Obat-obatnya semua berhubungan dengan keguguran dan aborsi. Apa? Pil aborsi. Apa kamu yakin? Tubuhnya memang sangat lemah. Tubuhnya akan menanggung beban yang berat. Dia tidak mau melahirkan anak kita. Tidak sepenuhnya yakin juga. Mungkin Anda harus berbicara baik-baik dengan istri Anda. Ya. Aku mengerti. Nyonya mengalami mual di pagi hari. Anda harus merawatnya dengan cermat, terutama di malam hari. Cobalah sebisa mungkin menghindari obat-obatan barat di awal kehamilan. Dan juga, hindari aktivitas seksual di awal kehamilan. Tubuhmu
Tidak bisa lagi menahan siksaan apapun. Dr. Qin, tolong ganti obatnya dengan obat penguat kandungan. Saya tahu. Nona Su, silakan keluar. Suruoi, pergi sana. Kamu tidak diterima di sini. Song Huiran, jangan berpikir hanya karena kakak Tingxing memberimu beberapa pandangan baik. Itu berarti dia mencintaimu. Apa kau percaya? Aku akan menyuruh kakak Tingxing mengusirmu. Aku tidak bisa meminta lebih. Kamu bisa suruh The dia film menulis was surat cerai translated sekalian, and agar aku narrated bisa by memberi M jalan Media. untukmu. Song Huiran, apa kau membuat padaku? Suruoi, daripada membuang waktu di sini bersamaku, kamu seharusnya menyuruh Jiang Tingxing menulis surat cerai. Tingxing memberitahuku dia pasti akan bercerai. Dia awalnya milikku. Kaulah yang memisahkan kami. Aku yang memisahkan kalian. Jika kalian berdua benar-benar bersama, aku, Song Huiran, tidak akan pernah ikut campur. Tapi kamu mempermainkan Jiang Tingxiang, sambil juga terlibat dalam perselingkuhan dengan pria lain. Bagaimana kamu bisa pantas untuk Jiang Tingxiang? Song Huiran, jangan bersikap seolah kau orang suci. Seolah kau satu-satunya orang baik di dunia ini. Aku sudah memberimu kesempatan 3 tahun lalu. Kamu tidak menginginkannya. Siapa yang bisa kamu salahkan? Song Huiran, aku paling benci sikap merendahkanmu itu. Tak tersembuhkan. Kamu dan Jiang Tingxing adalah pasangan yang cocok. Bagaimanapun, Jalang dan Anjing adalah pasangan yang serasi. Siapa yang kau panggil nama? Jika kamu punya waktu, kamu seharusnya lebih sering menemui Jiang Tingxiang. Sebaiknya peras dia sampai kering, agar dia tidak punya waktu untuk berkeliaran di depanku. Kau hanya seekor anjing, dan kau masih ingin melahirkan anak kakak Tingxiang. Itu konyol. Suruoi, kamu. Bagaimana kamu tahu, Nona? Apa yang kamu bicarakan? Kau hanyalah alat beranak untuk keluarga Jiang kami. Tingxiang hanya ingin kau melahirkan anak, dan kemudian mengusirmu. Suruoi, apa yang kamu katakan? Apa yang kamu tahu? Jelaskan dirimu dengan jelas. Ketika saatnya tiba, aku akan merawat anakmu dengan baik. Aku tidak akan membiarkannya kekurangan anggota tubuh apapun. Benar. Dia harus memanggilku ibu. Suruoi, aku akan membunuhmu. Begitukah? Aku sangat takut. Suruoi, siapapun yang berani menyentuh anakku, aku akan membunuh mereka. Song Huiran, apa kau yakin anakmu akan bahagia di masa depan? Sebenarnya, aku bisa membantumu. Membantuku melakukan aborsi. Kau gila. Suruoyu, kamu pantas mati. Kakak Tingxing, Apa yang kamu lakukan? Aku hanya datang untuk membawakan Huiran secangkir air panas. Dia bukan hanya tidak menghargainya, dia bahkan menyiramkan air panas padaku. Dan dia bahkan bilang dia akan membunuhku. Kakak Tingxing, aku sangat takut. Song Huiran, kegilaan apa lagi yang kamu ucapkan? Aku hanya gila. Seharusnya aku sudah melihat dengan jelas sejak lama. Sampah macam apa dirimu? Apalagi yang kulakukan sampai menyinggungmu? Cukup. Aku tidak ingin melihatmu sekarang. Pergi dari sini. Tenang dulu. Ayo pergi. The film was translated and narrated by M Media. Nona, ini ramuan hari ini. Sudah mulai dingin, cepat minum. Ada apa, Nona? Mereka benar-benar memikirkannya dengan matang.
Huiran. Apa yang harus kulakukan denganmu? Atau leluhur kecilku, kenapa kamu bangun sendiri? Sialan, kenapa ibu di sini? Sialan pergi mengambil obat untukku. Aku pikir cuacanya bagus hari ini. Dan ingin berjemur. Kakiku baik-baik saja. Tetap hati-hati. Saya akan membantumu. Ting Xiang bilang nafsu makanmu kurang baik belakangan ini. Saya membawa Bibi Xiang. Kamu tidak akan menganggap ibu mengganggu, kan? Bagaimana mungkin aku bisa? Aku sangat bahagia. Kalau begitu saya akan tinggal beberapa hari lagi untuk menemanimu. Lihat betapa pucat wajahmu. Bukankah kamu berjanji pada ibu akan menjaga dirimu baik-baik? Penyakit perutku kambuh belakangan ini. Dan aku tidak bisa makan apapun. Anak baik, kamu sudah menderita. Kamu fokus saja menjaga kesehatanmu. Jangan khawatirkan hal lain. Terima kasih, Ibu. Apakah akan sedikit? Haruskah saya menutup jendela? Tidak apa-apa, Ibu. Ini cukup bagus. Saya tinggalkan supnya di sini, ingat diminum selagi hangat. Saya rasa tidak ada wanita yang tidak akan mencintai anaknya sendiri. Lalu kenapa dia minum pil aborsi? Mungkinkah ada kesalahpahaman dalam hal ini? Mungkin. Mungkin dia hanya tidak ingin punya anak denganku. Nah, lihat Ibu. Ibu akan bertanya sekali lagi. Siapa sebenarnya yang kamu cintai? Xiao En atau Suroi? Aku juga tidak tahu. Dengarkan omong kosong yang kamu ucapkan. Sudah 3 tahun, kamu punya keluarga. Namun kamu masih terjerat dengan Suroi. Xiao En adalah seorang intelektual. Dia menghargai komitmen seumur hidup dan eksklusivitas. Dan bagaimana denganmu? Apa kamu benar-benar berpikir ibu tidak bisa melihat hubunganmu dengan Suroi? Apapun alasannya di awal. Ibu hanya berharap tamparan ini akan membuatmu berpikir matang-matang. Jika kamu tidak mencintai Xiao En lagi, maka lakukanlah secepat mungkin. Siapkan surat cerai. Siapa sebenarnya yang kamu cintai? Xiao En atau Suroi? Masuklah. Aku masih tidak tahu. Panglima perang kita yang terhormat. Sejak kapan kamu menjadi begitu sopan? Belajar mengetuk pintu. Huiran, apa kamu suka anak-anak? Tidak suka, terlalu berisik. The film was translated and Lalu narrated apakah by nafsu makanmu lebih M-Media. baik hari ini? Jangan khawatir, aku tidak akan mati. Lalu, apakah kamu sudah minum obatmu hari ini? Jadi kamu juga terlibat. Apa? Bukan apa-apa. Biar aku bawa kamu ke halaman untuk mencari udara segar. Tidak perlu bantuan. Aku mengantuk. Tidak bisakah kita bicara baik-baik? Di antara kita, selain perceraian, apalagi yang bisa dibicarakan? Huiran, dengarkan aku. Keluar. Apa kamu menyukaiku? Tidak suka. Lalu, apakah kamu pernah mencintaiku? Jiang Tingxiang, aku tidak punya waktu untuk bernostalgia denganmu. Apa kamu masih mencintaiku? Aku hanya ingin sendirian. Tolong jangan berkeliaran di depanku. Aku sudah cukup membencimu. Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Jiang Tingxiang, sebenarnya jika kamu bosan, kamu bisa pergi mencari Suroi. Obat. Ingat untuk meminumnya tepat waktu. Tutup pintunya saat kamu pergi. Tuan muda, selamat malam. Nona, ada apa? Bukan apa-apa. Ziolan, sekarang, kurasa hanya kamu satu-satunya yang benar-benar baik padaku. Jangan takut, nak. Ibu pasti akan melindungimu. Kamu masih punya ibu. Makan bersamamu dan Xiaolan. Bibi Sang, tolong panggilkan sopir untukku. Aku perlu bicara dengannya. Ya, Nyonya. Nona Su, barusan Seng Huiran tiba-tiba ingin mencari sopir. Apa dia bilang tentang apa itu? Dia tidak bilang. Kalau begitu suruh sopir ke sana. Laporkan situasi apapun kapan saja. Ya. Sedang apa kamu turun dari atas? Tuan ketiga,
Nyonya bilang dia butuh mobil lusa. Butuh mobil. Tidak bilang mau kemana atau mau melakukan apa. Tidak bilang secara spesifik. Hanya bilang dia akan pergi ke pemakaman. Berangkat pagi. Aku mengerti. Kamu tidak perlu pergi lusa. Saat waktunya tiba, saya akan mengatur orang lain untuk membawanya pergi. Baik Tuan Ketiga, kalau begitu aku akan pergi bekerja. Tuan Ketiga bilang tadi aku tidak perlu ikut mengantar lusa. Seseorang akan menjemputmu nanti. Aku tahu. Kunjungi makam. Aku tidak tahu. Kuburan siapa yang akan disapu oleh siapa kalau begitu? Kenapa kamu mengajakku keluar? Tentu saja, itu sesuatu yang menguntungkanmu dan aku. Hal baik apa yang mungkin kamu punya? Kita punya musuh bersama. Bukan begitu? Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Jangan bertele-tele. Aku benci Song Huiran. The film Aku was ingin dia translated mati. and narrated by Tapi M bagaimanapun Media. juga, dia adikku. Aku tidak pernah melihatmu memperlakukannya seperti saudara. Song Yuxiu. Kau membencinya? Ya, aku memang membencinya. Itu semua karena dia. Itu sebabnya keluargaku hancur. Dia pembawa sial. Tapi untuk membunuhnya, aku tidak bisa melakukannya. Karena dia. Ibumu meninggal dalam kecelakaan mobil. Karena dia. Ayahmu terjerat dalam kekacauan. Dan bunuh diri di penjara. Juga karena dia. Kau menderita bencana yang tidak beralasan. Cukup. Berhenti bicara. Song Yuxiu. Karena kau membencinya. Kalau begitu biarkan dia mati. Selama Song Huiran mati, aku akan menjaminmu kehidupan mewah seumur hidupmu. Benar. Song Huiran, kau akan berziarah ke makam orang tuamu besok. Diziarahi oleh pembunuh yang membunuh mereka. Tebak. Apakah ibu dan ayah akan beristirahat dengan tenang? Nona Su, selamat malam. Silakan ikut kami. Xiaofu, apa yang kau lakukan selarut malam begini? Bawa pergi. Apa yang kau coba lakukan? Seseorang. Kau pikir kau ini siapa? Beraninya kau memperlakukanku seperti ini? Kau hanya The anjing yang film was dipelihara oleh keluarga translated Jiing. and narrated by Hak apa M yang kau miliki Media. untuk memperlakukanku seperti ini? Aku akan memberitahu Kak Tingsheng. Tuan Ketiga yang memintaku membawamu kepadanya. Kak Tingsheng, lihat mereka. Kak Tingsheng, sakit sekali. Sakit ya? Merasa bersalah. Kak Tingsheng, ada apa denganmu? Jangan begini, aku takut. Sudah takut. Saat kau bersekongkol dengan Song Yuxiu, pernahkah kau berpikir bahwa Huiran juga akan merasakan sakit dan takut? Bukan aku. Aku tidak tahu apa-apa. Aku sangat mencintaimu. Bagaimana mungkin aku melakukan hal seperti itu? Yang kau cintai bukanlah aku, tapi posisi istri gubernur ini, kan? Kau mencintai sampai Huiran menjadi sayuran. Dan kau masih tidak berencana melepaskannya. Kak Tingsheng, aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Benar-benar tidak mengerti? Bawa dia ke sini. Tebak, apakah dia keras kepala atau tidak? Dia sudah dipukuli seperti ini. Akankah dia mengakui sesuatu? Bagaimanapun, dia tidak bisa melarikan diri lagi. Akankah dia ingin menyeret seseorang bersamanya? Bukan aku, itu dia. Dia memfitnahku. Begitu kan? Tapi dia mengatakan semua ini adalah perbuatanmu. Kau yang memerintahkannya. Dia bicara omong kosong. Dia mengancamku. Aku hanya memberitahunya bahwa Song Huiran akan pergi ke pemakaman. Jadi, kau benar-benar terlibat dalam hal ini. Apa? Suroi, aku tidak bodoh. Aku hanya terlalu percaya padamu. Tapi kau terlalu mengecewakanku. Xiaofu, Ya, bawa Nona Su ke Departemen Kepolisian Kantor Staf Umum. ya, Tuan Ketiga. Jiang Tingsheng?
Kau tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Akulah yang menyelamatkan hidupmu. Kau tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Kau masih berutang janji padaku. Aku ingin kau memenuhinya sekarang. Baik. Aku mendengarkan apa yang ingin kau katakan. Aku ingin kau memberiku sejumlah uang untuk membelikanku villa di luar negeri dan mengirimku ke luar negeri. Apa yang membuatmu berpikir bisa membuat permintaan seperti itu? Kalau begitu aku ingin Sang Wiran mati. Aku ingin membunuhnya dengan tanganku sendiri. Jalan itu telah menyakitiku berkali-kali. Tidak bisakah aku membencinya? Tidak bisakah aku membunuhnya? Jian Tingxiang, bukankah kau terlalu memihak? Suruoi, kemampuanmu memutarbalikkan fakta. Sungguh menakjubkan. Bawa orangnya ke sini. Ya, Tuan Ketiga. Tingxiang, bukan begitu. Bukan aku. Aku tidak melakukan apa-apa. Itu Jiang Kai. Jiang Kai ingin mencelakaiku. Kau menjerat dirimu sendiri, bahkan tanpa ditanya. Apa aku mengatakan sesuatu? Tingxiang, dia ingin mencelakaimu. Dia memintaku mencuri peta itu. Aku tidak tahu apa-apa. Suruoi, siapa yang memberimu keberanian untuk bermain-main denganku? Siapa yang memberimu keberanian untuk menyakiti Huiran? Tidak, bukan begitu. Biarkan aku menjelaskan. Jelaskan bagaimana Huiran menyelamatkanku dengan risiko dipukuli sampai mati. Dan bagaimana kau meniru dirinya? Jelaskan bagaimana kau sengaja jatuh ke air. Dan kemudian membuat Huiran menanggung kesalahan selama bertahun-tahun. Jelaskan bagaimana kamu berkali-kali bersekongkol dengan Bibi Sang untuk menyakiti Huiran. Apa yang kau katakan itu benar. Jiang Tingxiang. Jadi kenapa kalau kau gubernur? Kau tetap tertipu olehku selama bertahun-tahun. Benar. Aku lupa memberitahumu. Aku mandul. Itu karena aku terlalu sering aborsi. Siapa sangka kau benar-benar akan membuat Sang Huiran menanggung kesalahan? Jian Tingxiang, itu kamu. Ketidakmampuanmu lah yang menghancurkan hidup Sang Huiran. Orang yang paling pantas mati adalah kau, itu kau. Bawa The dia pergi film dan was eksekusi dia. translated and Jangan biarkan narrated aku by melihatnya M lagi. Media. Jian Tingxiang, kau tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Kalian semua akan mati mengenaskan. Kirim mereka masuk bersama juga. Eksekusi Xiangqi. Suruoi sepertinya benar. Orang yang paling pantas mati adalah aku. Aku bajingan sekali. Aku benar-benar tidak pantas mendapatkan cintamu. Tapi Huiran, meskipun begitu, aku tetap tidak bisa melepaskanmu. Apa yang harus dilakukan? Tingxiang, aku bawakan beberapa barang lama Xiaoyan. Dokter bilang sering ajak dia bicara tentang kejadian masa lalu yang baik untuk membantunya sadar. Ya, Hari ini di sekolah, aku bertemu seseorang yang sangat istimewa. Pria bersamanya sangat garang. Tapi dia sangat lembut. Dia menderita luka tembak. Tapi aku hanya seorang mahasiswa kedokteran. Beraninya aku mengobatinya. Namun, dia menatap mataku. Dan dengan tulus berkata, dia percaya padaku. Matanya punya cahaya. Aku sempat terpesona oleh cahaya ini. Pria itu ternyata adalah yang terkenal, Gubernur Jiang Tingxiang. Dia melindungi rakyat dari bahaya. Kurasa, aku mengagumi pria ini. Aku sudah diam-diam mencintai selama bertahun-tahun. Dia mungkin tidak pernah tahu
Haruskah aku berani sekali saja? Aku tidak akan menyesal bahkan jika ditolak. Aku awalnya berencana diam-diam mengikutinya dan memberitahunya aku menyukainya. Aku tidak menyangka dia tertembak. Dia berdarah begitu banyak. Aku sangat takut kehilangan dia. Aku harus menyelamatkannya. Bahkan tanpa alat medis. Aku akan menyelamatkannya. Jika tidak ada dia di dunia ini, apa yang harus kulakukan? Suroi sama sekali tidak mencintai Jiang Tingxiang. Dia malah terlibat dengan orang lain. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Hari ini adalah hari pernikahan kita. Akankah dia menyukaiku? Dia pasti sangat mencintai Suroi. Aku sangat lelah. Aku benar-benar tidak bisa mencintai lagi. Jiang Tingxiang, aku sudah memutuskan untuk berhenti mencintaimu. Ternyata selama ini memang aku. Huiran, jangan tidur. Saat kamu bangun, mari kita jalani hidup yang baik bersama. Air. Huiran, apakah itu kamu yang bicara? Huiran. Huiran, kamu sudah bangun. Bisakah kamu mendengarku? Seseorang, cepat kemari. Ada apa? Ada apa dengan Huiran? Apakah nona muda sudah bangun? Huiran sepertinya bicara barusan, dan aku melihat tangannya bergerak. Selamat, Nyonya sebentar lagi akan bangun. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter. Air. Airnya sudah di sini. Jiang Tingxiang, kamu berisik sekali. Aku berisik sekali. Meskipun kamu tidak menyukaiku, aku akan tetap mengatakannya. Syukurlah. Xiao En akhirnya bangun. Nona, Xiaolan kira tidak akan pernah melihat Anda lagi. Xiaolan bodoh. Bagaimana aku tiga? Ibu membuatmu khawatir. Anak bodoh, lebih baik dari segalanya kamu sudah bangun. Jiang Tingxiang, lepaskan aku dulu. Aku tidak akan. Song Huiran, aku mencintaimu. Aku sangat mencintaimu. Jadi di kehidupan ini dan selanjutnya, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Tapi, aku akan berusaha menjadi suami yang baik. Kekasihmu. Dan ayah dari anak-anak kita kelak. Aku ingin tahu, apakah kamu masih bersedia memberiku kesempatan ini? Jiang Tingxiang, meskipun aku tidak sadarkan diri beberapa hari ini, aku mendengar semua yang kamu katakan. Bisakah kamu membiarkanku memikirkannya? Tidak apa-apa. Kamu bisa berpikir selama yang kamu mau. Aku akan menunggumu. Aku akan menunggu seumur hidupku. Bagaimana keadaan Huiran? Dia baik-baik saja. Dia perlahan pulih. Kalau begitu aku lega. Ku dengar Suroi dan Shang-Chi akan dieksekusi minggu depan. Ya. Kebaikan dan kejahatan pada akhirnya akan mendapat balasan. Aku pernah berpikir bahwa jika aku tidak belajar kedokteran di luar negeri, Huiran akan menjadi milikku. Tapi seiring berjalannya waktu, aku sadar bahwa di hati Huiran, hanya ada kamu. Satu-satunya orang yang bisa memberinya kebahagiaan adalah kamu. Jadi, aku mendoakanmu bahagia. Dia sudah banyak menderita karenaku. Aku terlalu banyak berutang padanya. Aku akan menghabiskan sisa hidupku mencintainya. Memberinya kebahagiaan. Gu Beifeng. Aku sudah dengar tentang urusan keluarga Gu. Keluarga Jiang dariku. Akan menjadi dukungan kuatmu di masa depan. Terima kasih. Kamu sudah di dalam selama berhari-hari. Keluarlah dan berjemur. Itu akan membantu pemulihanmu. Jiang Tingxiang, apakah kamu benar-benar mencintaiku?
Aku yakin. Aku sudah mencintaimu dari awal sampai akhir. Kamu belum bisa percaya. Aku akan bekerja keras. Apa yang kamu lakukan di sini? Apa kamu mencoba mencelakai Nyonya lagi? Nyonya, gubernur memerintahkan kami untuk memberimu pemeriksaan fisik. Aku tidak mau. Tinggalkan aku sendiri. Tapi gubernur ingin kami memeriksamu dengan baik. Aku bilang aku tidak mau. Jiang Tingxiang tidak punya hak untuk membuat keputusan untukku. Dengarkan aku, kembalilah. Huiran, aku hanya sedikit khawatir tentang kesehatanmu. Di masa depan, hal-hal yang tidak kamu suka, aku tidak akan memaksamu melakukannya. Jiang Tingxiang, kuharap kamu ingat apa yang kamu katakan. Sekarang setelah aku mengatakannya, aku pasti akan melakukannya. Nyonya pulih dengan sangat baik. Ini semua berkat perawatan tuan ketiga kami yang tak kenal lelah. Dasar pemula, sudah tugasku untuk merawat Nyonya. Urus urusanmu sendiri. Tingxiang, ya, Nyonya. Akhir-akhir ini, Tuan Muda tidak terpisahkan. Kenapa kamu tidak memanggilku Nona lagi? Tidak bagus, mereka perusuh. Huiran, pergi tunggu aku di sana. Baik, kamu harus hati-hati. Huiran. Di mana Huiran? Aku tidak tahu. Tuan, barusan, 2 perusuh menculik Nyonya. Saya mengejar mereka lama sekali tapi tidak berhasil menyusul. Apa? Ke arah mana mereka pergi? Xiaofu, kumpulkan pasukan untukku. Kita harus menggali 3 kaki ke dalam tanah untuk menemukan mereka. Mengerti. Kami sudah menemukan tuan ketiga. Para perusuh itu adalah sisa-sisa pengedar ganja. Karena kami menyita sarang opium mereka. Mereka dengan panik mengganggu ketertiban umum. Kumpulkan pasukan ke sarang opium. Gubernur, ini benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Waktuku terbatas. Aku tidak punya waktu untuk membuang kata-kata denganmu. Bicara cepat. Gubernur, aku benar-benar tidak tahu. Kamu menolak tawaran, tapi mencari konsekuensinya. Bawa dia pergi. Aku ingin lihat seberapa kuat mulutnya. Ya, Kamu tahu uang macam apa yang kamu hasilkan? Barang-barang yang kamu jual itu menyebabkan begitu banyak keluarga hancur berantakan. Aku sudah ingin mencari kesempatan untuk berurusan denganmu. Aku tidak menyangka kalian akan mengantarkan diri ke pintuku. Aku akan memberitahumu hari ini bahwa toko penipuanmu itu tidak akan pernah bisa buka lagi. Gubernur. Aku benar-benar tidak tahu di mana istrimu. Aku menghormatimu sebagai seorang pria. Halsey, minumlah air. Kesabaranku terbatas. Aku beri kamu 3 hitungan. Tidak. Aku benar-benar tidak tahu. 1, 2, 3. Aku akan bicara. Ya. Begitu baru benar. Mereka ada di selatan kota. Aku hanya ingin mereka membuat masalah. Aku tidak ingin mereka menculik istrimu. Gubernur, kau harus percaya padaku. Besok siang, eksekusi dia. Sampah macam ini. Lebih baik mati saja. Ya. Gubernur. Aku salah. Gubernur. Aku salah. Kau dan aku juga harus memanggil 2 saudara yang bisa diandalkan. Ikut denganku nanti. Tuan ketiga, haruskah kita membawa beberapa orang lagi? Aku takut. Bahwa lebih banyak orang hanya akan membuat musuh waspada. Aku khawatir tentang keselamatan Huiran. Jika bukan karena suamimu gubernur, saudara-saudaraku tidak akan ditangkap. Tapi Jiang Tingxiang masih punya selera bagus. Ini istri gubernurnya. Tidak buruk. Jangan sentuh aku. Minggir. Baiklah, berhenti mengganggunya. Kita harus memikirkan cara untuk mendapatkan kembali kedua orang itu.
Wanita bau sialan. Aku akan melepaskanmu hari ini. Lalu apa yang ingin kau lakukan? Kita hanya bisa menggunakannya untuk menukar mereka. Coba tebak. Di hati suamimu gubernur. Betapa pentingnya dirimu. Gubernur, ada berita tentang Nyonya. Gubernur, apa yang mereka katakan? Mereka ingin menggunakan Huiran untuk ditukar dengan kaki tangan mereka. Gubernur, Bawa kedua kaki tangan itu padaku. Aku ingin melihat trik apa yang mereka rencanakan. ya, The film was translated and Kau membawaku narrated kemana? by M Media. Pergi ke neraka. lihat dirimu. Di hati suamimu gubernur. Seberapa penting dirimu? Huiran, kau baik-baik saja. Mundur. Semuanya, mundur. Jangan bersemangat. Aku sudah membawakan orangnya. Huiran, jangan takut. Tingxiang, aku baik-baik saja. Jangan dengarkan mereka. Jangan berani-berani menukarku dengan kaki tangan mereka. Tutup mulutmu. Jalan. Jangan sentuh dia. Aku akan menyetujui permintaan apapun yang kau miliki. Ya. Aku ingin menggunakannya untuk menukar orang-orang kami. Selanjutnya, dan siapkan mobil lain, serta 100.000 perak untukku. Untuk mengantar kami keluar kota. Baiklah, aku berjanji padamu. Tapi syaratnya adalah, jangan sentuh Huiran. Gubernur Jian, kami tidak punya permusuhan denganmu selama kau mendengarkanku. Aku jamin Nyonya pasti akan kembali ke sisimu dengan selamat. Ya. Ya. Aku sudah mengatur semuanya untukmu. Kudengar gubernur adalah penembak jitu. Kalau tidak, merasa dirugikan. Permainan apa? Sangat sederhana. Mari kita bersaing dalam kecepatan saja. Siapapun yang mengisi peluru lebih dulu, menang. Baiklah. Tapi kita harus menambahkan taruhan. Siapapun yang mengisi terakhir, harus mati. Ya. Aku akan menghitung sampai 3. 3, 2, 1. Kau kalah. Gubernur, aku ingin mengubah permainannya sekarang. Bebaskan saudara-saudaraku, dan kemudian gunakan nyawamu untuk menukar nyawa istrimu. Bagaimana menurutmu? Tingxiang, jangan dengarkan mereka. Sepertinya, nyanyamu tidak begitu penting bagimu. Huiran. Kau ingat ini. Aku, Jiang Tingsan, hanya akan mencintaimu seumur hidup ini. Jiang Tingxiang. Tidak. Aku ingin kamu hidup. Bersiap untuk membunuh kapan saja. Tingxiang, Huiran, kau baik-baik saja. Tingxiang, kamu baik-baik saja. Sudah kubilang. Aku tidak akan membiarkan sesuatu terjadi padamu. Kenapa kamu begitu bodoh? Huiran, kita sepertinya baru saja kembali ke saat pertama kali bertemu, tanpa keterasingan, dan tanpa kebencian. Ikut aku. Lihat, Kenapa kamu membawaku ke sini? dulu disinilah. Kau menyelamatkanku, tanpa mempedulikan bahaya. Tapi aku salah mengira Suroye sebagai penyelamatku. Itu karena aku dibutakan oleh apa yang ada di depanku. Sehingga aku kehilanganmu selama bertahun-tahun. Semuanya. Rasanya seperti baru terjadi kemarin. Huiran, aku ingin dengan tulus meminta maaf padamu. Itu salahku karena mempercayai perkataan orang lain, tanpa penyelidikan. Maafkan aku.
Kau tidak perlu memberiku jawaban apapun. Aku hanya ingin mengatakan apa yang ada di pikiranku. Mengatakan ini sekarang sudah tidak ada artinya. Ada satu tempat lagi. Aku akan membawamu ke sana. Jiang Tingxiang, apa yang kamu lakukan? Disinilah kau mengungkapkan perasaanmu padaku waktu itu. Tapi karena kebodohanku, momen ini tertunda selama bertahun-tahun. Tapi itu tidak masalah. Aku berjanji padamu di sini. Aku hanya akan mencintai satu wanita dalam hidupku. Aku akan menghormatimu, percaya dan peduli padamu. Song Huiran, maukah kau menikah denganku? Nyonya, janjikan padanya. Nyonya, Buan muda tulus kali ini. Janjikan padanya. Janjikan padanya. Janjikan padanya. Apa yang kamu lakukan? Kita belum benar-benar bercerai. Tapi aku ingin pengampunanmu. Biar kau rela menikah denganku. Nona Song Huiran, maukah kau menikah denganku? Aku mau. Aku menikahi Song Huiran. Aku menikahi Song Huiran.